Apa yang ada di benak Anda ketika Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu? Saya melihat setidaknya ada 3 hal. Dalam satu konteks ini, baik di kitab Matius pasal 6 maupun di kitab Lukas pasal 12, kita bisa melihat bahwa konteks yang pertama, kalau kita sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Alkitab menghubungkan dengan kehidupan yang bebas dari kekhawatiran. Sudahkah kita hidup dalam hati, keadaan, pikiran, psikologis, kejiwaan yang betul-betul bebas dari rasa khawatir? Itu menunjukkan apakah kita sungguh-sungguh sudah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, atau kita mencari kerajaan dunia ini, ego kita, kepuasan kita, dengan segala keinginannya. Ketika kita sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, Alkitab menghubungkan dengan kata-kata dan kalimat yang sangat indah dari Tuhan Yesus. Dia berkata, kalau bunga di padang aja didandani sedemikian indah, masakan hidupmu dicuekin sama Tuhan di surga, sama Bapa yang begitu baik? Iya kan? Kalau sampai Salomo dengan segala pakaian dan keindahannya kalah habis dibandingkan dengan bunga-bunga di padang yang didandani Tuhan, padahal umur bunga tersebut pagi muncul, sore mati. Apalagi engkau dan saya yang sangat dikasihi dan sangat diperhatikan oleh Bapa di surga. Demikian juga kita bisa lihat burung-burung di udara yang diberi makan, dipelihara oleh Bapa di surga, padahal mereka tidak menabur, mereka tidak menuai, mereka tidak memintal, dan sebagainya. Bukan untuk membuat kita orang percaya menjadi orang-orang yang malas dan tidak bekerja, tetapi membuat kita bebas dari rasa khawatir karena fokus kita adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang kedua, Yesus Kristus menghubungkannya dengan kehidupan yang berfokus untuk menabung di surga. Kalau Anda baca konteksnya, carilah kerajaan Allah. Kemudian dia mulai mengajarkan beberapa kalimat di bawahnya, jangan kumpulkan harta di bumi, ngengat dan karat akan merusaknya, pencuri akan mencurinya, tapi jual segala hartamu, berikanlah sedekah, artinya menolong orang-orang miskin di sekelilingmu, maka engkau akan mendapatkan harta di sorga. Jadi makna kedua atau hal praktis kedua, apa atau bagaimana kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terhubung dengan bagaimana sikap kita terhadap harta yang Tuhan titipkan, terhadap keuangan, terhadap semua hal yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Apakah kita mau membagi-bagikannya buat orang lain yang membutuhkan? Disitulah letak arti dari mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan yang ketiga, kerajaan Allah dihubungkan dengan sikap hidup yang penuh kasih dan kekudusan atau ketaatan kepada firman Tuhan. Sebab Yesus kemudian berbicara tentang kewaspadaan. Hendaklah pinggangmu selalu berikat dan pelitamu selalu menyala. Artinya harus ada minyak, harus ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Artinya juga harus berjaga-jaga. Jangan sampai kita berpikir, Tuanku belum pulang-pulang, lalu hidup kita seenaknya, mabuk, pukul sana, pukul sini, berbuat yang tidak benar dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka ketika Tuhan atau Sang Tuhan datang, dikatakan kita akan mendapat celaka dan mendapat pukulan yang banyak. Bahkan ini bicara soal berjaga-jaga. Artinya bicara soal hati yang mencari kerajaan Allah dan kebenaran tidak bisa dilepaskan dengan kehidupan yang berjaga-jaga dan berdoa. Hidup yang terus mengasihi sesama, hidup yang terus dalam ketaatan kepada kebenaran firman Tuhan. Itulah makna atau 3 makna dari carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati.